Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini dalam pelajaran Ulumul Quran, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akidah, ibadah, al-wadu al-walid, dan akhlak. Kami berempat. Yang pertama Lula Bani Hawa, yang kedua Fikri Abdul Bashid, yang ketiga Aceh Pahyar Maulana, dan yang keempat Syahid Irhamna. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah salah satu disiplin dari agama yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan, di mana sisi yang lain berkaitan dengan amaliyah, yaitu fikih. Dua cabang ilmu ini wajib dipelajari setiap muslim. Dengan ilmu akidah, seseorang akan dapat meluruskan keimanannya yang menjadi pondasi bagi amalan dan perbuatannya. Dan dengan ilmu fikih, seseorang akan dapat beribadah secara benar sesuai dengan tuntutan syar'i keduanya. Ilmu akidah dan fikih merupakan kewajiban perorangan untuk mempelajarinya. Selanjutnya, secara etimologi, dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan. Kemudian al-tawshiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biwuqwah yang berarti mengikat dengan kuat. Secara syara, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Secara terminologi, akidah adalah keimanan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Dan akidah ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha illa annama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liko rabbihi fayyamal amalan sholihan wa yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Artinya, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan beribadah kepadanya. Selanjutnya, istilah akidah. Yang pertama adalah iman. Iman adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Yang kedua, tauhid, mengesahkan Allah, uslahuddin, pokok-pokok agama, fikih akbar, fikih besar. Istilah ini muncul berdasarkan dengan pemahamannya bahwa tafaqquh fid din yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 122. Bukan hanya masalah fikih, tentu lebih utama masalah akidah. Dikatakan fikih akbar adalah membedakannya dengan fikih dalam masalah hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang artinya mengabdi atau menyembah. Menurut KBBI,
Ibadah yaitu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menurut bahasa yaitu taat, tunduk, patuh, atau nurut. Dari pengertian fikoda, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bentuk ibadah dasar dalam agama Islam seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, serta pergi haji bagi yang sudah mampu. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 140 ayat yang berisikan hal ihwal atau ayat al-ibadah. Contohnya seperti tertera dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut yang memiliki arti, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sesuai dengan ayat ini, setiap manusia, mukmin, mukminat harus menyatakan perhambaannya kepada Allah. Hanya kepada Allah manusia harus beribadah, dan kepadanya pula mereka harus memohon pertolongan. Manusia harus menyadari bahwa dirinya ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia juga harus menyadari bahwa dirinya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kebutuhan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diciptakan dalam bentuk menyembahnya. Hanya kepadanya orang-orang menyembah dan meminta bantuan. Seperti disebutkan juga dalam potongan ayat surat Al-Fatihah ayat kelima yang memiliki arti, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ibadah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Yang pertama, ibadah mahdoh berarti ibadah yang bersifat khusus. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, ibadah mahdoh adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, atau kadarnya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ghair mahdoh berarti ibadah yang bersifat umum, yang tata caranya tidak ditetapkan secara spesifik dan hanya bertujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, silaturahmi, bekerja mencari rezeki yang halal, belajar mencari ilmu, dan sebagainya. Dalam ibadah ghair mahdoh terdapat 4 prinsip, antara lain keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang, tata laksananya tidak berpola, bersifat rasional, dan asasnya manfaat. Berikutnya al-wa'du wa al-wa'id. Al-wa'du yaitu nash-nash, Al-Quran dan Sunnah yang mengandung janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan surga. Adapun yang dimaksud dengan al-wa'id yaitu nash-nash yang terdapat padanya ancaman bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan azab dan siksaan yang pedih. Ini beberapa keyakinan Ahlus Sunnah mengenai al-wa'du dan al-wa'id. Ahlus Sunnah mengimani nash-nash al-wa'du, janji yang baik, surga, dan al-wa'id, ancaman tentang siksaan neraka. Ahlus Sunnah tidak memastikan azab bagi setiap orang yang diancam dan dengan siksaan, kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran. Karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, taubatnya, musibah-musibah yang dialaminya, dan sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya, dan yang lainnya. Ini dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang mengampun lagi maha penyayang.
Berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai ajal kematian dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala, yang artinya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Quran surat Al-Imran ayat 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdul Basit. Dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan tentang akhlak. Pendidikan akhlak merupakan salah satu hal yang menjadi keharusan dalam Islam. Akhlak juga memiliki nilai yang mutlak karena akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diimplementasikan pada kondisi apapun. Tanpa akhlak, manusia akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah paling terhormat. Prioritas karena agama Allah ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu akhlak al-karimah, akhlak yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Yang kedua ialah akhlak yang buruk atau yang tidak baik. Akhlak al-majmumah, akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut ajaran Islam. Terciptanya akhlak baik dikarenakan oleh sifat-sifat yang baik pula. Maksud dari akhlak al-majmumah ini adalah perbuatan atau perkataan yang mungkar, serta sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, baik itu perintah ataupun larangannya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Dalam implementasinya, akhlak dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu al-akhlak al-fardiyah, yang mencakup akhlak yang diperintahkan, yang dilarang, dan yang dibolehkan, serta akhlak yang dilakukan dalam keadaan darurat. Al-akhlak al-usariyah, akhlak berkeluarga mencakup tentang kewajiban antara orang tua dan anak, kewajiban antara suami, istri, dan kewajiban terhadap keluarga dan kerabat. Al-akhlak al-ijtimaiyah, al-akhlak bermasyarakat yang mencakup akhlak yang dilarang, yang dibolehkan dalam bermuamalah, serta kaidah-kaidah adab. Al-akhlak al-daulah, akhlak bernegara yang mencakup akhlak di antara pemimpin dan rakyatnya, serta akhlak terhadap negara lain. Al-akhlak al-diniyah, akhlak beragama yang mencakup tentang kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, karena dalam diri Rasulullah SAW terdapat sifat-sifat yang mulia dan terpuji yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umatnya, dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, dan juga keteguhan imannya. Rasulullah SAW dapat mengubah peradaban bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Salah satu ayat Al-Quran tentang pendidikan akhlak, Quran surat Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhum ya bunayya la tusyrika billah inna syarika ladumun adim. Shadaqallahul adim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu itu ia mempelajari kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.